Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hilya Umi Najwa dengan NIM B2C023004, mahasiswa S1 Pendidikan Kimia dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kuantitatif yang penting dalam kimia, yaitu penetapan kadar Cu atau penetapan kadar tembaga. Nah, metode ini itu digunakan dalam berbagai bidang seperti industri, lingkungan, dan juga penelitian laboratorium untuk menentukan seberapa besar sih kandungan tembaga dalam suatu sampel. Yuk kita pelajari sama-sama langkah dan metodenya. Oke, sebelum masuk ke dalam prosedurnya, perlu kita ketahui bahwa ion tembaga dengan NADietil ditiokarbamat membentuk senyawa kompleks koloid coklat kekuningan. Tetapi bila kadar Cu tinggi, koloid akan terjadi kekeruhan. Lalu intensitas warna dapat diukur dengan spektrofotometer lambda 480M. Pereaksi yang digunakan untuk penetapan kadar tembaga atau Cu ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu menggunakan baku Cu, yang kedua yaitu NH4OH5%. Nah, NH4OH5% ini terbuat dari 20 mili amonia pekat diencerkan dengan Aquades sampai volume 100 mili. Dan yang ketiga yaitu menggunakan NADietil ditiokarbamat 1%. Nah, ini terbuat dari 1 gram NADietil ditiokarbamat yang dilarutkan dengan Aquades sampai volume 100 mili. Lalu bagaimana sih prosedur penetapan dari kadar tembaga ini? Lalu untuk prosedur penetapan kadar tembaga atau penetapan kadar Cu ini ada 3 langkah. Yang pertama yaitu untuk mencari blanko, yang kedua yaitu baku seri 1-5 ppm, dan yang ketiga yaitu sampel dengan 10 kali pengenceran. Nah, untuk penentuan blanko, langkahnya yang pertama yaitu dituangkan Aquades sebanyak kurang lebih 35 mili. Lalu, mengapa sih menggunakan Aquades 35 mili? Karena pada penetapan kadar tembaga ini menggunakan labu ukur 50 mili dan pereaksinya yaitu ada 5 mili NH4OH dan 5 mili NADietil ditiokarbamat, sehingga kita menggunakan Aquades sebanyak kurang lebih 35 mili untuk mendekati keakuratan. Lalu langkah yang kedua yaitu ditambahkan 5 mili NH4OH5% dan 5 mili NADietil ditiokarbamat 1%. Kemudian ditambahkan Aquades hingga tanda batas, lalu dihomogenkan, lalu dibaca dengan spektrofotometer pada lambda 480M. Selanjutnya yaitu untuk mencari baku seri 1-5 ppm. Nah, langkah yang pertama yaitu pengenceran dari baku 100 ppm menjadi 10 ppm sebanyak 100 mili. Rumusnya yaitu volume 1 dikali ppm 1 menjadi volume 2 dikali ppm 2. Nah, ini kita menggunakan rumus perbandingan. Volume 1 dikali 100 sama dengan 100 dikali 10, sehingga didapatkan volume 1 yaitu 1000 dibagi 100 sama dengan 100 mili. Lalu dipipet 10 mili baku induk 100 ppm dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili dan diencerkan dengan Aquades sampai tanda batas, lalu dihomogenkan. Langkah yang kedua yaitu pengenceran baku induk dari 10 ppm menjadi 1-5 ppm sebanyak 50 mili. Didapatkan pada 1 ppm mendapatkan hasil 5 mili, pada 2 ppm mendapatkan hasil 2 mili, pada 3 ppm mendapatkan hasil 15 mili, pada 4 ppm mendapatkan hasil 25 mili, dan pada 5 ppm mendapatkan hasil 25 mili. Langkah selanjutnya yaitu dipermisalkan, yaitu contoh untuk 1 ppm. Langkahnya yang pertama yaitu dituangkan dari burat baku induk 10 ppm 5 mili dimasukkan ke labu 50 mili, ditambahkan Aquades setinggi blanko. Kemudian ditambahkan pereaksi yaitu 5 mili NH4OH5% dan 5 mili NADietil ditiokarbamat 1%. Kemudian ditambah Aquades hingga tanda batas, lalu dihomogenkan, lalu dibaca dengan spektrofotometer pada lambda 480M. Kemudian dikerjakan juga baku seri dari 2 ppm sampai 5 ppm.
Kemudian pada penetapan sampel yaitu dengan 10 kali pengenceran, langkah yang pertama yaitu dipipet 5 ml sampel dimasukkan ke labu ukur 50 ml lalu ditambah aquada setinggi blanko. Kemudian ditambah reaksi yaitu 5 ml NH4OH 5% dan 5 ml NADietyl ditiokarbamat 1%. Lalu ditambah aquada hingga tanda batas lalu dihomogenkan dan dibaca pada spektrofotometer pada lambda 480 m. Selanjutnya, setelah melaksanakan prosedur untuk mengetahui kadar tembaga itu harus dilakukan perhitungan dengan rumus ABS sampel dibagi ABS baku dikali C baku dikali P sampel akan menghasilkan kadar tembaga dengan satuan miligram per liter. Nah, untuk penjelasannya yaitu ABS sampel merupakan nilai absorbansi sampel yang diukur dengan spektrofotometer, sedangkan ABS baku merupakan nilai absorbansi larutan standar baku dengan konsentrasi yang sudah diketahui, sedangkan C baku merupakan konsentrasi larutan standar biasanya dalam miligram per liter. Sedangkan P sampel yaitu pengencerannya, yaitu pada tembaga tadi, kadar tembaga tadi yaitu dengan pengenceran 10 kali, sedangkan jadi P sampelnya yaitu 10 kali. Nah, akan mendapatkan kadar tembaga dari suatu sampel dengan satuan miligram per liter. Dari penetapan kadar tembaga yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa ini merupakan bagian dari analisis kimia kuantitatif yang digunakan untuk bertujuan menetapkan kadar tembaga dalam suatu sampel secara akurat. Metode yang digunakan yaitu dengan metode spektrofotometri yang harus dilakukan dengan teliti agar hasilnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.